Dan Ridwan Kamil adalah paslon yang punya rekam jejak paling buruk, terutama jejak digital dalam menghina Jakarta. Kota Rada Bokep, Jakarta. Kota Bokep Ponorogo. Kota paling bokep fak-fak di Irian. Tuh. Dia bisa ngatain Jakarta sebagai kota bokep, itu dasarnya apaan? Ini adalah episode khusus dan edisi spesial untuk Ridwan Kamil yang mukanya selalu kelihatan putih, glowing kayak artis cewek-cewek Korea, kulitnya putih mulus kayak Jisoo Blackpink, bibirnya juga glowing seperti bibir Lisa Blackpink. Bentar, ini kita lagi ngomongin cewek atau cowok? Oke, sekarang versi seriusnya. Padahal kan kita lagi ngomongin Ridwan Kamil ya. Kenapa aku jadi kebayangan cewek-cewek Korea? Gini, kalau lu mau milih pemimpin, pastiin lihat hasil kerjanya yang dulu-dulu. Kalau ternyata emang nggak ada hasil kerjanya, berarti lihat rekam jejak karir politiknya. Nah, anggap aja kalau dia nggak punya karir politik, berarti kuncian terakhir baru lihat jejak digital orang itu. Anggap aja nih, ada salah satu paslon yang punya rekam jejak sebagai mantan bandar narkoba, terus mantan bandar judi online, mantan bandar yang suka memperjualbelikan anak di bawah umur untuk dijadiin PSK, atau mantan kartel yang suka memperdagangkan organ tubuh manusia terus dijual di pasar gelap. Apakah lo mau punya pemimpin dengan latar belakang kayak gitu? Karena itu, pakai otak dan hati lu untuk memilih. Semua paslon yang bertanding saat ini dikasih waktu 3 minggu lebih untuk kampanye mencari dukungan suara elu. Dan elu juga punya waktu 3 minggu lebih untuk mutusin mana yang mau lu pilih. Paham kan maksudnya? Dan Ridwan Kamil adalah paslon yang punya rekam jejak paling buruk. Terutama jejak digital dalam menghina Jakarta. Masa lu mau jadiin orang yang suka ngejelek-jelekin Jakarta sebagai pemimpin Jakarta? Kalau ngelihat tweet-tweetan dia yang dulu, kebencian dia terhadap Jakarta itu udah mendarah daging. Apalagi dia juga sempat ngatain kota Jakarta sebagai kota Bahkan warga Bandung sendiri itu sebagian besar gak suka sama dia. Dan malah kesian sama kita yang warga Jakarta kalau dia sampai jadi gubernur di sini. Karena bagi orang Bandung, Ridwan Kamil itu dianggap sebagai gubernur yang paling rajin pencitraan di sosmed doang. Sedangkan prestasi di lapangannya malah mangkrak. Lihat aja tuh, teras Ciamplas. Jadi apaan tuh sekarang? Sok-sokan pengen ikutin jembatan di New York, tapi nggak mikirin potensi bahaya bagi pengendara yang lewat di sana. Untuk ngebangun teras Ciamplas itu ngabisin duit 71 miliar. Tapi jadi apa sekarang? Mending kilauin aja itu duitnya. Besi-besinya sekalian. Nggak ada gunanya sama sekali untuk warga di sana. Dan masih banyak lagi kekacauan selama dia menjabat dulu. Dan masa orang kayak gitu mau lo jadiin gubernur Jakarta? Oke, ini ya. Sekarang kita mulai ngebacain cuitan-cuitannya dia. Selain uangnya, adakah alasan lain untuk menyukai Jakarta? Tuh. Jakarta itu rumah bagi 10-an juta rakyat Indonesia yang tinggal di situ. Kalau emang lu nggak suka Jakarta, jangan nyari makan di sini. Gue juga nggak butuh elu untuk ada di Jakarta. Baik buruknya kota Jakarta, ya disinilah gue hidup dan gue juga suka dengan Jakarta. Oke, yang kedua. Yang kedua itu, ini dia. Kawasan Mangga Besar Jakarta itu seperti Azahari Sisters. Nggak jelas dan suka bikin kehebihan menggelinjang. Nah, ini gue bingung nih. Kehebihan itu apaan ya? Mungkin maksudnya dia tuh kehebohan yang menggelinjang. Dan maksudnya menggelinjang itu ngapain? Padahal tuh ya, ini orang dari kampung lain. Ngapain dia komenin kota Jakarta?
Apakah dia punya masalah dengan cewek di sini? Apakah dia pernah menyatakan cinta di sini, terus ditolak, jadinya dia ngamuk-ngamuk, terus ngatain daerah Mangga Besar? Apakah kayak gitu? Nih, yang ketiga nih ya. Yang ketiga, masa ada film susah jaga keperawanan di Jakarta? Kenapa nggak sekalian susah banget jaga dan pelihara keperawanan di Jakarta Selatan? Nah, ini dia nih. Kenapa dia bisa fokus ke Jakarta Selatan? Apa yang terjadi di Jakarta Selatan sampai dia bisa menyimpulkan hal itu? Apakah dia pernah nyobain? Jadinya dia ngerasa gampang untuk dapetin perawan di Jakarta Selatan? Logikanya gitu dong. Orang judul filmnya aja cuman Jakarta, tapi dia bisa ngomong dan fokus ke Jakarta Selatan. Kenapa coba itu? Sekarang yang keempat. Nih. Yang keempat itu satu. Ada hashtag sawit yowit @Vincent Trompis. Oh. Kota Rada Bokep, Jakarta. Kota Bokep, Ponorogo. Kota paling bokep po fak-fak di Irian. Tuh. Dia bisa ngatain Jakarta sebagai kota bokep, itu dasarnya apaan? Apakah dia pernah riset orang Jakarta itu suka bokep semua? Apakah pas dia datang ke Jakarta, semua orang yang ada di sekitar dia itu lagi pada nonton bokep? Makanya dia bisa ngomong begitu. Ingat loh, cuitan dia itu tidak bisa dikategorikan sebagai asumsi ataupun dugaan. Di situ ditulis jelas, dia itu nuduh. Coba yang warga Jakarta, apakah kalian setuju dengan cuitan itu? Apakah kalian rela dituduh sebagai kota yang suka bokep? Lagi pula, ini orang tuh kayaknya emang kelainan jiwa. Kenapa yang dibahas itu agak nyerempet ke selangkangan mulu? Ini baru ngebahas tentang kelakuan dia dulu. Masih belum bahas gimana fanatiknya dia dengan Persib Bandung. Sedangkan saat ini, Persija itu butuh home base. Dulu Anies ngejanjiin kalau JIS bakalan jadi kandangnya Persija. Tapi karena banyak hal, akhirnya JIS nggak jadi kandangnya Persija. Nah, dengan sikap fanatiknya Ridwan Kamil terhadap Persib Bandung, terus mau ngarepin dia supaya peduli dengan Persija. Lupain itu. Sekali bobotoh, tetap bobotoh. Mereka nggak bakalan mau Persija lebih maju dari Persib Bandung. Itu juga logika. Ibaratnya gini, kalau lu punya anak, apakah lu mau anak lu lebih goblok dari anak yang lain? Pastinya sebagai orang tua, lu berharap anak lu itu pinter, juara kelas, terus ramah sama teman-temannya, dan disukain sama orang-orang di sekitarnya kan. Lagi pula, di antara puluhan juta warga Jakarta yang ber-KTP Jakarta, masa nggak ada yang bagus? Sampai harus milih orang dari kampung lain untuk ngurusin Jakarta. Lah wong dia ngurus kampungnya sendiri aja aur-auran, sok-sokan pengen beresin Jakarta. Ini masih belum ngebahas ide dia yang bilang orang PIK cari kerja aja di PIK. Orang Jaksel cari kerjalah di Jaksel juga. Dia sendiri orang Bandung, tapi nyari kerjaannya di Jakarta. Kok malah nyuruh orang lain untuk kerja berdasarkan zonasi? Apa lo?